Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, bertemu kembali dengan saya Prista Aulia Rahmadani, peserta magang Kementerian Ketenagakerjaan, batch ketiga pada program magang Edukarya Ekosistem sebagai Divisi Pengembangan Media Pembelajaran. Baik teman-teman, seperti video sebelumnya, kali ini saya akan kembali membagikan mengenai tutorial untuk mengembangkan media pembelajaran. Kali ini kita sampai ke produk yang kelima, yaitu untuk mengembangkan modul ajar guru. Nah, bagi teman-teman yang berasal dari jurusan pendidikan, tentu sudah sangat familiar sekali dan sudah sangat sering sekali tentunya membuat modul ajar untuk guru. Nah, bagi teman-teman yang mungkin berasal dari jurusan di luar pendidikan atau keguruan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu modul ajar guru. Baik teman-teman, untuk modul ajar guru sendiri ini merupakan perangkat pembelajaran yang biasanya ini dibuat oleh Bapak Ibu guru sebagai pedoman sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Nah, modul ajar ini sangat penting sekali karena berfungsi untuk membantu Bapak Ibu guru dalam merancang tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, kemudian merancang asesmennya atau penilaian yang akan diterapkan kepada peserta didik, hingga pengalaman belajar yang akan dilalui oleh peserta didik. Nah, tentunya sebagai divisi pengembangan media pembelajaran di Edukarya, kita harus dapat mengembangkan modul ajar sehingga dapat membantu Bapak Ibu guru dalam memperoleh contoh perangkat pembelajaran yang relevan dengan kurikulum dan pendidikan terkini. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, saya akan menunjukkan apa sih modul ajar dan apa saja isi yang ada di dalam modul ajar. Baik teman-teman, bisa diperhatikan, di sini adalah struktur modul ajar guru. Di sini saya menggunakan modul ajar dengan pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam. Untuk template pembelajaran modul ajar deep learning sendiri itu memiliki 6 poin utama di dalamnya, yang kemudian di dalamnya juga terbagi menjadi beberapa bagian. Untuk bagian cover, teman-teman bisa melihat di layar. Di sini ada judul, yaitu modul ajar deep learning. Kemudian karena ini digunakan untuk Bapak Ibu guru, jadi tidak perlu memberikan logo sekolah, tapi teman-teman berikan saja logo Tutwuri Handayani. Kemudian di sini sediakan kolom untuk identitas instrumen itu atau perangkat. Nah, di sini ada nama instansi, kemudian fase atau kelas, kemudian atau semester, dan ada bab atau materinya. Nah, untuk informasi nih untuk teman-teman yang dari jurusan non-kependidikan, modul ajar ini berisi materi pembelajaran dalam satu bab atau bisa juga diambil dari subbabnya saja. Misalnya teman-teman ingin membuat panduan atau modul ajar untuk materi bab dari makanan dan sistem pencernaan, teman-teman bisa mengambil keseluruhan atau teman-teman bisa mengembangkan juga untuk satu kali kegiatan pembelajaran, misalnya untuk subbab makanan dan gizi, misalnya seperti itu. Nah, nanti bisa dicantumkan di dalam babnya ini. Dan jangan lupa, karena ini disediakan oleh divisi PMP dari Edukarya, tentunya teman-teman bisa mencantumkan logo Edukarya, belajar bersama, dan juga eventedukasi.id yang diberikan oleh mentor. Dan juga di sini ada penyusun. Ini bisa teman-teman cantumkan identitas dari teman-teman sendiri. Nah, selanjutnya di dalamnya itu ada identitas modul yang berisi nama sekolah, nama penyusun, mata pelajaran, kelas atau fase, semester, dan alokasi waktu. Nah, jadi seorang guru itu biasanya dalam satu bab bisa mengajar dalam 3 pertemuannya. Kalau kita dulu sekolah, satu bab itu bisa jadi 2, 3, ataupun sampai 6 mungkin, 6 pertemuan. Jadi bisa ditentukan alokasi waktu untuk pelajaran yang kita tentukan atau diberikan penugasan oleh mentor. Jadi mungkin nama sekolah bisa dikosongkan saja karena diberi contoh, atau teman-teman bisa menuliskan contoh atau sampel sekolah saja. Kemudian yang kedua ada identifikasi. Nah, identifikasi ini terbagi menjadi 3, yaitu identifikasi kesiapan peserta didik. Yang kedua ada karakter materi pelajaran. Dan yang ketiga ada dimensi profil lulusan pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga ada desain pembelajaran. Desain pembelajaran ini berisi capaian pembelajaran. Nah, seperti media-media yang sudah kita buat sebelumnya,
Nah, mungkin teman-teman ada yang belum menonton nih ya. CP ini merupakan apa yang ingin kita capai ketika kita sudah melalui proses pembelajaran ini. Misalnya pembelajaran makanan dan sistem pencernaan. CP-nya itu apa? Nah, CP ini tidak bisa teman-teman tentukan sendiri, namun pemerintah sudah menentukan capaian pembelajaran yang sama dan tentunya harus dicapai oleh seluruh peserta didik di Indonesia. Teman-teman bisa mengakses dokumen keputusan Kepala BSKAP tahun 2025. Nah, teman-teman bisa membuka dokumennya seperti ini. Saya akan contohkan. Teman-teman silahkan buka Chrome-nya masing-masing. Lalu teman-teman ketikkan di Chrome-nya keputusan BSKAP 2025. Nah, apa sih keputusan BSKAP tahun 2025? Ini adalah keputusan Kepala BSKAP di mana berisi tentang capaian pembelajaran untuk jenjang PAUD, jenjang sekolah dasar, dan juga jenjang SMP. Jadi capaian pembelajaran itu sudah ditetapkan pemerintah. Tujuannya agar apa? Agar peserta didik di seluruh Indonesia ini harapannya dapat mencapai standar pendidikan yang sama. Seperti itu. Teman-teman bisa buka linknya ini. Link resmi ya teman-teman dari guru.kemendikdasmen.go.id. Nanti akan ditampilkan file dan bisa di-download juga. Nah, di sini saya sudah sediakan file yang sudah saya download. Nah, seperti ini. Filenya ini karena berisi 3 jenjang ya, PAUD, SD, dan juga SMP. Jadi file ini sangat banyak sekali halamannya, ada 1691. Tapi teman-teman bisa memanfaatkan fitur yang ada di keyboard laptop ataupun mungkin ada di tombol cari. Nah, teman-teman bisa klik Ctrl F untuk mencari mata pelajaran yang ingin teman-teman buat. Misalnya biologi, IPA, bahasa Indonesia, teman-teman klik saja Ctrl F lalu akan muncul tombol pencarian atau kolom pencarian seperti ini. Klikkan saja IPA. Di sini saya ingin membuat atau mencari CP untuk IPA jenjang SMP misalnya. Nah, di sini nanti akan ada tulisan seperti ini, capaian pembelajaran fase D umumnya untuk kelas 7, 8, 9, SMP MTS atau program paket B. Nah, CP ini tidak seluruhnya teman-teman ambil. Nah, di sini kan ada CP, capaian pembelajaran, dan ada pemahaman IPA. Jadi, pemahaman yang ingin dicapai pada pembelajaran IPA di seluruh Indonesia itu sama. Tapi di sini per kalimatnya itu disesuaikan dengan bab. Nah, yang di sini menelaah hasil identifikasi makhluk hidup. Kemungkinan ini ada di kelas 7 karena di atas seperti itu. Dan ini satu bab biasanya. Kemudian yang kedua menganalisis klasifikasi sifat dan perubahan materi. Nah, yang paling bawah juga sudah berbeda materi. Jadi pilihlah kalimat yang memang sesuai dan relevan dengan materi yang teman-teman pilih melalui referensi buku.kemendikdasmen.go.id. Seperti itu. Nah, di sini kita mengambil IPA kelas 9 coba ya. Nah, ini kita keep dulu, kita simpan dulu nih file dari capaian pembelajaran yang disediakan oleh BSKAP tahun 2025. Nah, di sini saya menggunakan BSKAP yang terbaru karena pada pembuatan video ini masih tahun 2026 ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa mengikuti saja update dari pemerintah seperti itu. Baik, selanjutnya bagaimana cara menentukan mata pelajaran ataupun bab yang ingin kita buat gitu. Biasanya mentor akan memberikan list tugas kepada teman-teman. Nah, list tugas ini bisa berisi jenjang saja ataupun bab gitu. Tapi biasanya untuk modul ajar ini diberikan jenjangnya. Misalnya rekan-rekan mendapatkan jenjang SMP kelas 10-11 seperti itu. Jadi untuk materinya, bahkan mata pelajarannya itu teman-teman bisa fleksibel untuk menentukan sendiri. Dan teman-teman tidak selamanya akan membuat modul ajar ini sesuai dengan jurusannya masing-masing, tapi kita akan belajar untuk riset di sini untuk mengenal dunia pendidikan lebih luas lagi. Nah, seperti saya sendiri, saya dari program pendidikan IPA, tapi saya juga pernah nih diberi pengalaman untuk membuat modul ajar ataupun LKPD pada jenjang lain, bahkan jurusan lain hingga SMK seperti itu. Nah, apabila teman-teman benar-benar menggunakan sumber yang resmi, nah pasti teman-teman akan mampu membuat dan berkesempatan belajar untuk membuat perangkat pembelajaran di jenjang-jenjang lainnya seperti itu. Nah, di sini saya buka buku.kemendikdasmen.go.id. Nah, kita buka. Tadi saya ingin membuat untuk mata pelajaran IPA ya. Kita klikkan saja di sini ada tampilan kolom, kita klik cari. Nah, tadi itu SMP kelas 9 ya. Kita coba. Apakah ada? Klik cari. Oke.
Oh, saya belum memilih mata pelajaran nih ternyata. Nah, di sini mata pelajaran ini berurut dari A sampai Z. Jadi kelihatan IPA. Nah, di sini sudah ada panduan untuk siswa dan juga panduan untuk guru. Di sini saya coba yang untuk guru ya, mana tahu lebih lengkap. Oke, baik, kita tunggu beberapa saat. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Seperti buku cetak yang pernah kita gunakan pada saat mengajar dulu ataupun pada saat kita sekolah nih. Nah, kalau untuk guru itu sudah ada capaian pembelajarannya bahkan. Jadi teman-teman tidak perlu mengakses file BSKAP nih. Tapi kalau teman-teman mengakses buku siswa, mungkin teman-teman bisa cross-check kembali di BSKAP. Tapi tidak ada salahnya ya teman-teman melakukan cross-check sehingga modul ajar yang teman-teman buat ini benar-benar isinya itu sangat-sangat sesuai dengan panduan yang ada. Nah, di sini ada zat aditif dan juga zat adiktif. Ada di halaman 77. Kita bisa, apakah bisa diklik? Tidak bisa, kita perkirakan saja. Kita klik halaman 77. Nah, seperti ini. Ini untuk buku guru ya, sekali lagi teman-teman. Nah, di sini sudah ada tujuan pembelajarannya bahkan diberikan di sini, teman-teman. Kemudian ada peta konsepnya. Nah, ini tentunya penting sekali bagi seorang guru untuk mengerti apa saja sih cangkupan materi yang harus dibahas pada materi bab zat aditif dan adiktif ini. Nah, ini ada kerangka pembelajaran, praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran. Ini mirip juga dengan bagian yang ada di template tadi, pemanfaatan digital, lingkungan, apersepsi. Nah, apersepsi bisa diarahkan juga untuk memulai bab ini. Guru dan peserta didik diminta untuk membuka video yang ada pada link ini. Jadi di buku guru sebenarnya guru sudah diberikan panduan. Nah, teman-teman bisa membuatnya atau mengembangkannya. Nah, seperti itu. Jadi salah satunya teman-teman bisa mengembangkan modul ajar melalui riset, kemudian bisa juga dengan bantuan AI seperti itu. Nah, sebenarnya sudah lengkap sekali ya teman-teman. Nah, di sini juga diberikan jenis asesmennya, ada formatif awal. Nah, di sini ada kegiatannya. Nah, di sini ada panduan pembelajaran buku siswa, pengalaman belajar, kemudian ada aktivitas-aktivitasnya, bisa langsung teman-teman terapkan seperti itu. Nah, tapi jika teman-teman ingin memanfaatkan AI, nah tadi kita kan sudah memastikan bahwa ternyata benar nih, ada bab yang bernama zat aditif dan juga zat adiktif. Nah, tadi di file BSKAP kita juga menemukan ada kalimat mengenai zat aditif dan adiktif ini. Nah, ini kita baca lagi. Nah, mengevaluasi keputusan yang tepat untuk menghindari zat aditif dan adiktif yang membahayakan dirinya dan lingkungan ini bisa kita simpan. Nah, kita akan buat menggunakan bantuan prompt AI. Oke, di sini saya sudah menyediakan prompt AI-nya nih teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti biasa, teman-teman harus mengingat apa struktur untuk membuat prompt. Yang pertama ada persona. Kenalkan diri teman-teman itu siapa, seorang pengembang media pembelajaran yang akan menyusun modul ajar berdasarkan kurikulum yang berlaku. Kemudian konteks, apa yang teman-teman akan lakukan nih teman-teman. Saya jelaskan, saya ingin membuat modul ajar pada mata pelajaran biologi SMA kelas 11 dengan materi hormon dan sistem reproduksi. Ini contoh ya, tapi kita akan coba materi yang tadi kita bahas, yaitu zat aditif dan zat adiktif dengan pendekatan deep learning, karena template yang saya pakai tadi kan deep learning, jadi kita tuliskan juga. Nah, kemudian ada identitas modul. Nah, kita sampaikan tugasnya, kita minta bantuan nih ke AI, buatkan modul ajar lengkap. Nah, ini adalah tugas. Dan selanjutnya mengisikan format. Format itu apa yang ingin kita isikan, kita tuliskan. Nah, kita salin saja format ini ke dalam prompt AI. Nah, AI yang biasa saya gunakan adalah ChatGPT. Nah, langsung saja kita buka ChatGPT. Nah, di sini tadi kita kan ingin membuat untuk jenjang SMP kelas 9 ya. Materinya adalah
zat aditif dan adiktif. Nah, sini saya ingin menambahkan CP-nya. CP-nya itu dari dokumen BSKAP yang tadi. Kita copy saja. Nah, lalu kita tempelkan di dalam CP. Untuk TP-nya turunkan dari CP 3 saja. Buatkan dalam bentuk paragraf per masing-masing poinnya. Jangan ubah CP. Nah, kita akan coba kirim prompt-nya ke ChatGPT. Oke, kita tunggu. Oke, teman-teman. Tadi prompt yang saya kirimkan kepada ChatGPT itu sudah dijawab tadi dengan ChatGPT, tapi memang kadang ChatGPT ini tidak langsung memberikan jawaban. Kadang saya mulai menyusunnya sekarang. Nah, langsung saja teman-teman balas, oke, langsung saja buat. Nah, supaya ChatGPT ini bisa langsung mengerjakan. Di sini identitas modulnya ini dalam bentuk paragraf karena untuk memudahkan ChatGPT tadi membaca perintah saya. Makanya saya bilang bikin untuk bentuk paragraf ini tidak apa-apa. Teman-teman tinggal cross check lagi. Oh, ternyata belum sesuai nih dengan format yang dibutuhkan. Teman-teman bisa sesuaikan. Nah, oh ya, di sini saya sebenarnya sudah menyediakan template. Teman-teman bisa mengaksesnya juga di buku panduan yang sudah saya sediakan. Nih, ini untuk modul ajar deep learning ya, teman-teman. Nah, di sini di Google Docs, teman-teman bisa buat di Microsoft Word juga. Nah, identitas modul kan bentuknya seperti ini. Nah, untuk nama sekolah bisa disesuaikan, penyusun mata pelajaran bisa disesuaikan, kelas dan fasenya bisa teman-teman sesuaikan nih. Nah, ini ada fase D, waktunya 3 kali pertemuan, berarti 6 JP kali 40 menit, bisa teman-teman tulis. Jadi tidak melulu teman-teman menggunakan hasil ChatGPT langsung nih, bentuknya paragraf, teman-teman cross check dahulu. Nah, di sini ada identifikasi kesiapan peserta didik. Nah, dalam bentuk paragraf bisa langsung dimasukkan karakteristik materi pelajaran, kita lihat bisa dimasukkan juga, dan dimensi profil lulusan. Nah, bertawakal kepada Tuhan, bernalar kritis, mandiri, dan gotong royong. Apakah sama? Nah, sama juga bernalar kritis, kesehatan, nah berkaitan dengan keilmuan atau materinya juga. Jadi sudah cukup sesuai nih. Nah, kemudian ada desain pembelajaran. Di sini capaian pembelajaran apakah sudah sama? Nah, capaian pembelajaran ini tadi yang kita kirim dan sumbernya dari BSKAP. Jadi sudah benar ya, teman-teman, bisa langsung disalin saja. Kemudian ada TP atau tujuan pembelajarannya ada 3 poin tadi saya minta. Nih, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi, kemudian menganalisis pengaruh penggunaan, dan yang terakhir ada mengevaluasi dan menentukan. Nah, teman-teman bisa bagi per poinnya TP-nya nih. Atau bisa langsung spesifik seperti ini. Teman-teman ingin yang sintaks ini, yang tujuan ini itu untuk mencapai di hari pertama atau kedua, bisa diperjelas. Nah, biasanya diperjelas sudah tahu nanti ketika sudah masuk di kegiatan pembelajaran seperti itu. Nah, untuk modul ajar deep learning ini, di dalamnya itu diberikan penjelasan melalui kegiatan ini kira-kira peserta didik mendapatkan pengalaman apa nih dari pendekatan deep learning ini. Misalnya pembelajaran meaningful, bermakna, dan juga menyenangkan. Seperti itu. Jadi sintaks-sintaks yang disediakan kalau di dalam deep learning harus disesuaikan juga dengan indikator-indikator dari pembelajaran mendalam. Nah, selanjutnya ada topik pembelajaran kontekstual. Nah, sudah sama ya teman-teman. Ada praktik pedagogik juga. Ada mitra pembelajaran. Nah, mitra pembelajaran belum ada nih. Jadi teman-teman bisa cross check dahulu. Pemanfaatan digital. Nah, ini belum ada juga. Nah, jadi teman-teman harus cross check dahulu nih. Apakah hasil yang dihasilkan oleh AI ini sudah lengkap, sudah benar juga? Jika belum benar, teman-teman bisa membuat prompt kembali untuk menyesuaikan. Di sini ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, kegiatan inti, pendahuluan. Nah, ini kan pendahuluan. Ada kegiatan inti juga dan kegiatan penutup. Seperti itu. Dan yang terakhir ada asesmen. Nah, di sini kalau ini dalam bentuk tabel, asesmen awal,
proses dan akhir sesuai tahapannya. Nah, di sini asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif ada 3 juga. Teman-teman tinggal memasukkan saja sesuai dengan jenisnya. Di sini ada asesmen diagnostik pada awal pembelajaran mengetahui pemahaman. Nah, bisa menggunakan angket sederhana. Jadi di sini teman-teman tekniknya bisa menggunakan kuesioner berarti ya. Kemudian bentuk asesmennya apa? Pertanyaan melalui Google Form. Nah, selanjutnya yang kedua, formatif. Ini apa nih? Melakukan observasi, penilaian partisipasi, hasil analisis berarti melalui kegiatan pembelajaran. Nah, bisa dituliskan tadi apa-apa saja aspek yang dinilai dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, langkah yang dilakukan adalah melakukan atau mengecek mata pelajarannya menggunakan materi yang resmi dari buku.kemendikdasmen.go.id. Selanjutnya menentukan CP dan menurunkannya menjadi TP. Nah, CP diperoleh bisa melalui buku guru dari Kemendikdasmen ataupun melalui Peraturan Kepala BSKAP tahun 2025. Seperti itu. Nanti teman-teman tinggal membuat promnya seperti yang ada di buku panduan dan dikirimkan kepada AI atau ChatGPT. Pastikan untuk mengisi lebih detail lagi seperti CP dan lain sebagainya. Apabila sudah dihasilkan, teman-teman langsung bisa menyalinnya saja di dalam modul ajar ini. Dan jangan lupa untuk melakukan cross-check, pastikan isian yang ada di dalam modul ajar dan hasil yang dibuat oleh AI itu benar dan juga sesuai. Nah, jadi manfaatkanlah AI sebaik mungkin. Semoga teman-teman bisa belajar melalui penjelasan yang telah saya sampaikan hari ini. Oke, baik teman-teman, ini adalah video terakhir dari tutorial pengembangan media pembelajaran bersama dengan saya, Prista Aulia Rahmadani. Saya memohon maaf apabila setelah memberikan tutorial terdapat kesalahan kata maupun instruksi kepada teman-teman. Semoga teman-teman bisa semangat belajar bersama Divisi Pengembangan Media Pembelajaran di Edukarya Ekosistem. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.